Ada tanggapan gitu, ada tanggapan Ya, terkorup apa? Kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Evaluasi apa sebetulnya yang terjadi selama Presiden Jokowi memerintah sehingga dia memperoleh label sebagai satu dari sedikit orang yang berprestasi di bidang kriminal korupsi. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri. Apa ini? Jokowi masuk ke dalam toko paling korup di dunia, versi OCCRP. Wow, salut. Ada toko di Indonesia yang bisa go internasional ya guys. Namun sayang, prestasi yang didapatkan merupakan kategori yang buruk. Mungkin ini kado buruk akhir tahun untuk Joman dan rakyat Indonesia ketika Joko Widodo masuk ke dalam list toko paling korup di dunia, versi OCCRP. Sayang ya, wakil kita tidak menang guys. Pemenang dari nominasi ini jatuh kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad. Berdasarkan penilaian juri, titel Person of the Year 2024 Organized Crime and Corruption jatuh kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru digulingkan milisi negaranya setelah 24 tahun berkuasa dengan tangan besi dan kebrutalannya. Setelah mendengar berita yang mengatakan dirinya masuk ke dalam daftar tersebut, Joko Widodo memberikan pernyataannya untuk membuktikan hal yang disangkakan kepada dirinya dan mengatakan bahwa itu hanya framing buruk kepadanya. ada tanggapan Ya, terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? katanya dianggap manipulasi sistemnya itu, sistemnya kan gitu ya, manipulasi itu eksploitasi Ya, sumber daya alam. ya, ya. Saya Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya, sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis. Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Mendengar kabar buruk dari dunia internasional terhadap Joko Widodo yang masuk ke dalam toko paling korup di dunia, versi OCCRP, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung memberikan komentarnya terkait hal tersebut. Ya, pada akhirnya sejarah memalukan itu tiba di akhir tahun karena pemerintah internasional mendaftarkan Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi sebagai pemimpin otoriter dan korup di dunia bersama-sama dengan Presiden Bashar al-Assad yang kemarin ditumbangkan di Suriah. Jadi kita sekarang ada di dalam paket yang menunjukkan bahwa seluruh akibat dari perjalanan politik Presiden Jokowi berakhir dalam catatan buruk dunia. Generasi per generasi akan ingat bahwa inilah satu era ketika seluruh olok-olok, seluruh satire, seluruh kritik dari masyarakat sipil akhirnya memperoleh resonansi di tingkat internasional. Jadi bayangkan misalnya dalam kurikulum, di dalam sejarah percakapan tentang korupsi, nama Indonesia ada di situ, yaitu nama Presiden Jokowi. Lebih lanjut, akademisi nyentrik ini
juga memberikan pandangan tajamnya secara satir terhadap permasalahan ini yang memberikan citra buruk kepada Indonesia. Jadi sebetulnya apa yang sudah kita pamerkan ke luar negeri adalah keburukan. Apa yang kita catatkan di dalam global ideas adalah ide yang koruptif, akan dibantah. Oke, silakan, mungkin Presiden Jokowi akan membantah semua hal itu, buzzer akan dikerahkan, headline akan dibuat bahwa itu hanya upaya luar negeri untuk mengacak-ngacak Indonesia, lalu survei akan dibuat lagi bahwa Jokowi adalah presiden yang paling bermutu di Indonesia. Tetapi sejarah dunia itu adalah bagian, atau sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah dunia. Tidak ada sejarah unik Indonesia. Indonesia bagian dari dunia, maka sejarah Indonesia ada bagian dari sejarah dunia. Sejarah Israel bagian dari sejarah dunia, sejarah Amerika bagian dari Rusia. Jadi sejarah itu adalah satu garis. Sejarah panjang, long durée dalam ilmu-ilmu makro history. Indonesia ada bagian dari penyumbang pemburukan korupsi di dunia tuh, penyumbang pemburukan otoritarisme di dunia tuh, bahkan penyumbang bahasa para juri itu negara kriminal. Kira-kira itu intinya. Jadi kita dipermalukan sebetulnya di depan mata internasional, dan sorotan itu akan membekas dalam catatan-catatan politik para peneliti yang akan mengevaluasi apa sebetulnya yang terjadi selama Presiden Jokowi memerintah, sehingga dia memperoleh label sebagai satu dari sedikit orang yang berprestasi di bidang kriminal korupsi, satu dari sedikit orang yang berprestasi di bidang perusahaan demokrasi. Jadi kalau kita yang ucapkan itu, ya mungkin kita ditangkap oleh undang-undang ITE, tapi silahkan tangkap mereka yang melakukan peringkat di tingkat internasional global. Menarik untuk menunggu pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto ketika konconya Joko Widodo masuk ke dalam daftar tokoh paling korup versi OSIS RP. Dan tentu saja respon dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tentang daftar buruk tersebut terhadap ayahanda tercintanya. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia untuk bersabar sebentar. Saya mengerti sebenarnya saudara berat sekali untuk sabar. Saya juga berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, ya kan, berilah saya kekuatan untuk memberi hasil untuk rakyat secepatnya. Tapi saya tidak mau membohongi rakyat. Kita ibarat menanam. Kita menanam tanaman, kita harus tanam dengan baik, siapkan lahannya, cari pengairannya, cari benih yang baik, kita tanam dengan baik, kita rawat, kita airi, kita jaga, insya Allah panennya akan baik, saudara-saudara. Dan kita akan menghadapi, saya sudah berkali-kali, ingatkan, kita akan menghadapi tantangan. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan?